Hai, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube ini, like, komen, dan share setiap kontennya ya. Terima kasih. Enam tahun yang lalu, Rena pikir sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Dia bahkan sudah pamit pada kedua orang tuanya agar mereka merelakan dirinya pergi. Rena tidak tega melihat wajah mamanya yang semakin tirus dengan mata merah membengkak dan papanya yang semakin kurus. Lalu lelaki itu datang, berdiri menjulang di samping ranjang rumah sakit tempat Rena terbaring. Seulas senyum menghiasi bibir tipisnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, sejak ia divonis mengidap gagal ginjal, Rena percaya bahwa dirinya akan selamat. Apa yang kau lihat? Rena mengerjapkan mata beberapa kali. Mata hitam pekat itu sedang menatap dirinya dengan kening berkerut. Atau memang seperti itukah kalau kau tidur? Dengan mata terbuka lebar dan pandangan kosong? Rafka menggeliat untuk meregangkan tubuhnya yang terasa kaku. Tidak, aku hanya sedang berpikir. Rafka tersenyum sinis menatap Rena. Kenapa? Mulai merasa bersalah kepada suamimu? Rena menatap jemarinya di atas kemudi. Aku belum pernah menikah. Rafka terperangah mendengar jawaban Rena. Mereka yang biasa menyewa dirinya adalah wanita yang kesepian karena ditinggal suami. Kalau Rena belum pernah menikah, untuk apa wanita itu menyewa dirinya? Jujur Rena, sejak pertama kali kau membuatku penasaran. Berapa usiamu? 23. Rafka melongo. Apa maksudmu? Kau masih kuliah? Apa ini kegiatan anak kuliahan zaman sekarang? Ketika melihat wajah Rena yang tampak ketakutan, Rafka baru sadar bahwa dia telah membentak wanita itu. Bahkan Rena lebih pantas disebut gadis. Rafka memicit pelipisnya yang mulai berdenyut. Aku sudah lulus kuliah beberapa bulan yang lalu. Jawab Rena pelan, khawatir dengan reaksi Rafka. Rafka mendesah keras lalu menatap Rena tajam. Katakan kepadaku, apa kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Gadis kecil sepertimu datang ke sebuah klub malam lalu menyewa gigolo? Rena tahu yang dilakukannya beresiko. Karena itu, Rena tidak memberitahu rencananya kepada orang tuanya. Tapi Rena tidak suka Rafka memarahinya seolah dirinya anak kecil. Rena tidak mau Rafka menganggapnya anak kecil. Kali ini, Rena membalas tatapan Rafka dengan menantang. Kau tidak perlu memarahiku seperti itu. Kau bukan ayahku dan aku bukan gadis kecil. Tanpa menunggu jawaban, Rena keluar dari mobil. Gadis itu bergidik ketika angin dingin menerpa tubuhnya. Ia berjalan menuju bagian depan mobil, lalu bersandar di kap mobil. Ia memeluk kedua lengannya yang terbuka untuk menghangatkan diri. Setelah mengacak rambutnya dengan frustasi, Rafka mengikuti Rena keluar. Lelaki itu bersandar di sebelah Rena sambil menyalakan sebatang rokok, lalu menghisapnya dalam-dalam. Kenapa kita kesini? Rafka yang lebih dulu memecah keheningan. Kau bilang ingin jalan-jalan. Rafka mendesah. Kenapa kau datang ke Fly Club? Rena melirik Rafka sekilas untuk mengukur reaksinya.
Kelihatannya Rafka sudah mulai tenang. Aku ingin memiliki kekasih yang akan menemaniku tiap akhir pekan. Rafka terkekeh. Rena, apa kau tidak memiliki cermin di rumah? Kau sangat cantik dan menarik. Kau bisa mendapatkan lelaki manapun yang kau inginkan. Bahkan, bukan hanya akhir pekan. Kau bisa memiliki kekasih yang baik yang akan menemanimu setiap hari. Rena menatap Rafka dengan senyum lebar tersungging di bibirnya. Benarkah itu? Aku bisa mendapatkan lelaki manapun yang kuinginkan? Tentu saja. Dan menurutmu aku cantik? Ya, sangat cantik. Rafka mengerutkan kening melihat mata Rena yang berbinar. Apa kau sedang menyukai seseorang? Rena mengangguk dengan gembira. Entah kenapa, rasa kecewa mencekam dada Rafka. Mungkin karena Rafka ingin mengetahui bagaimana rasanya bersama wanita yang tidak hanya menganggap dirinya pemuas nafsu. Kalau begitu, kau harus mengejar orang itu. Aku memang sedang mengejarnya. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Membuang waktumu bersamaku. Senyum Rena semakin lebar. Ini salah satu caraku untuk mendapatkan lelaki itu. Rafka menginjak puntung rokoknya, lalu menghadap Rena sambil berkacak pinggang. Sepertinya Rafka mulai menangkap maksud Rena. Dan lelaki itu adalah kau, ucap Rena berbisik. Suatu perasaan aneh mengembang di dada Rafka hingga membuat kerongkongannya tercekat. Rafka menelan ludah sebelum berkata, "Jadi, kau ingin menjadi kekasihku?" Rena mengangguk tanpa melepaskan tatapan mereka. Pikiran Rafka melayang. Dirinya tidak pernah memiliki kekasih. Gadis aneh ini memberinya kesempatan. Kenapa tidak dia coba saja? Baiklah, kau akan menjadi kekasihku. Tapi pertama, aku tidak mau kau mengenakan pakaian norak semacam ini lagi. Kau bawa jaket? Rena meringis sambil menggeleng. Aku membeli baju ini khusus untuk datang ke Fly Club. Aku pikir pakaian semacam ini akan cocok di sana. Rafka melepaskan jaketnya, lalu membantu Rena mengenakan jaket itu. Bukan norak, tapi seksi. Akan kuingat itu. Tidak, kau tidak perlu mengingatnya. Aku tidak mau kau memamerkan tubuhmu pada semua orang. Rena terkekeh geli. Kau mulai bersikap seperti kekasih. Benarkah? Apa kekasihmu sebelumnya selalu bersikap seperti ini? Rafka menggenggam jemari Rena, lalu mengajaknya menyusuri pantai. Kau adalah kekasih pertamaku. Rafka mengangkat alis dengan heran. Aku jadi penasaran bagaimana kau menghabiskan masa remajamu. Dengan berbaring di rumah sakit, desis Rena dalam hati. Kau sendiri? Berapa banyak wanita yang menjadi kekasihmu? Selain klien tentu saja. Kau juga adalah kekasih pertamaku. Mereka berjalan dalam keheningan malam, menikmati debur ombak. Sesekali mereka berpapasan dengan pasangan lain yang tampak sangat mesra. Rena menatap penasaran pada sepasang kekasih yang tanpa malu-malu berciuman di tepi pantai. Rafka merangkulkan lengannya di pundak Rena seraya memalingkan wajah gadis itu. Kau sedang apa, gadis kecil? Pemandangan seperti itu tidak pantas untukmu. Rena cemberut. Kau memperlakukanku seperti anak kecil lagi. Rafka menyeringai. Ah, tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba kau memilihku menjadi kekasihmu?
Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Iya, benarkah? Kapan? Kau bahkan tidak ingat padaku. Kau juga pasti tidak ingat kejadian itu. Rafka berhenti. Jemarinya mengangkat dagu Rena agar menatapnya. Kejadian apa? Ceritakan padaku. Sudahlah, lupakan saja. Rena menatap sekeliling untuk mencari pengalih perhatian. Lihat, warung bakso. Aku lapar sekali. Ayo. Rena langsung merangkul lengan Rafka, sekaligus sedikit menarik tubuh Rafka agar mengikutinya. Rafka hanya diam saja mengikuti kemauan Rena sambil berusaha mengingat. Tapi dirinya tetap tidak bisa mengingat pertemuannya dengan Rena. Akhirnya mereka makan dalam diam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sudah selesai? Tanya Rena setelah melihat Rafka menghabiskan teh hangatnya. Ya, aku sudah selesai. Tapi kau belum menghabiskan makananmu. Bukankah kau yang lapar? Rena menyeringai. Seorang wanita tidak boleh makan terlalu banyak di malam hari. Tapi wanita yang baik tidak akan menyia-nyiakan makanan, balas Rafka. Terserahlah, sekarang sana bayar. Rafka menatap Rena tidak percaya. Kau menyuruhku membayar? Rafka menatap Rena seperti menasihati anak kecil. Rena, tidak satu pun klienku yang pernah menyuruhku membayar. Merekalah yang seharusnya membiayai pengeluaranku selama aku bersamanya. Rena merengut kesal. Aku bukan klienmu, aku kekasihmu. Gadis itu langsung bangkit dan keluar dari warung kecil itu, meninggalkan Rafka yang melongo menatap kepergiannya. Rena berjalan sambil menghentakkan kaki dengan kesal. Seharusnya dia tidak menyalahkan Rafka. Mereka berdua masih baru dengan hubungan ini. Namun Rena sungguh tidak suka jika Rafka menganggap dirinya klien lelaki itu. Suara langkah mengejar terdengar di belakang Rena. Gadis itu mengabaikannya dan tetap berjalan kembali ke tempat mobilnya diparkir. Rafka sendiri hanya mengikuti Rena dari belakang. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Haruskah dia meminta maaf? Tapi untuk apa? Walaupun Rena menganggap dirinya kekasih, itu tidak bisa menutupi kenyataan bahwa Rena membayar sejumlah uang kepada Maya demi bisa bersama dirinya. Rafka menarik lengan atas Rena untuk menghentikan langkah gadis itu. Begitu Rena menatap matanya, Rafka berkata, "Aku akan mengganti uang yang kau berikan kepada Maya." Mata Rena membelalak. Kenapa? Kepanikan terdengar jelas dalam suara Rena. Kau masih marah padaku? Apa kau tidak mau bertemu denganku lagi? Rafka bisa merasakan kepanikan Rena dan perasaan bangga menyeruak di dadanya. Mungkinkah gadis kecil ini takut kehilangan dirinya? Rena dengar dulu. Rafka memegang wajah Rena di antara jemarinya. Kalau kau sungguh ingin menjadi kekasihku, kau tidak boleh mengeluarkan 1 sen pun hanya untuk bisa bersamaku. Kalau kau tetap melakukannya, percuma saja, karena kau tetaplah klienku. Kau mengerti maksudku? Rena mengangguk perlahan. Bagus. Rafka mundur, menjauhkan tangannya dari wajah Rena, dan anehnya merasa kehilangan. Sekarang serahkan kunci mobilmu. Aku yang menyetir dan kau yang menunjukkan arahnya. Rena menyerahkan kunci mobilnya, dan sebelum Rafka berbalik, Rena berjinjit lalu mengecup pipi Rafka
hingga membuat lelaki itu terperangah. Senyum Rena merekah ketika ia berjalan mundur lalu berbalik menjauhi Rafka. Akhirnya, Rafka tidak bisa menahan seringai kegembiraan yang muncul di bibirnya. Ya Tuhan, perbuatan baik apa yang pernah dilakukannya hingga bidadari kecil ini jatuh di hadapannya? Rafka mengganti-ganti saluran televisi tanpa semangat. Sudah 16 tahun berlalu sejak ia terakhir kali menonton televisi. Sekarang, tidak satu pun acara omong kosong itu yang menarik perhatiannya. Rafka menoleh ketika sebuah bantal jatuh di sampingnya di atas kasur lantai tempat Rafka berbaring sambil menghadap televisi layar datar. Lelaki itu menatap heran pada Rena yang membetulkan letak bantal lalu berbaring tepat di sebelah Rafka. Gaun biru langitnya sudah digantikan piyama lengan panjang. Sekarang, gadis itu menarik setengah selimut yang digunakan Rafka. Rafka segera duduk sambil menarik selimut itu. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak tidur di kamarmu?" Rena tersenyum malu. "Waktu kita sampai besok. Setelah itu, aku harus menunggu selama 1 minggu untuk bisa bertemu denganmu lagi. Aku tidak mau menyia-nyiakan waktu." Rafka menyusurkan jemari di antara helai rambutnya. "Rena sayang," ucapnya lembut seperti berbicara dengan anak kecil. "Kau wanita dan aku pria. Kalau tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tidak boleh tidur satu selimut." "Kalau begitu, aku akan mengambil selimut yang lain," jawab Rena dengan polos. "Rena, Rafka, kau mulai memperlakukan aku seperti anak kecil lagi." "Tentu saja aku pantas melakukannya. Kau tahu berapa tahun perbedaan usia kita? 10 tahun. Aku bahkan cukup pantas menjadi pamanmu." "Terserahlah, aku tidak peduli." Rena berbalik membelakangi Rafka. "Matikan televisinya," tambah gadis itu. Rafka mendesah. Gadis ini keras kepala. Rafka bangkit untuk mematikan televisi dan lampu lalu ia kembali berbaring. "Kenapa lampu jadi matikan? Aku takut tidur dalam gelap," bisik Rena. Rafka menghamparkan selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua, lalu melingkarkan lengannya di tubuh Rena. "Pejamkan saja matamu, ada aku di sini." "Rena, siapa pria itu?" Rena menoleh menatap tetangganya yang sedang menatap curiga dari pagar pembatas rumah mereka. "Ah, Tante Yuni, dia tunangan Rena." Rafka yang sedang membuka bagasi mobil menatap Rena dengan bibir terbuka. Apa yang baru saja dikatakan gadis itu? "Astaga Rena, kapan acaranya? Kenapa Tante tidak diundang?" "Cuma acara keluarga Tante, jadi tidak ada undangan." Rafka mengeluarkan barang belanjaan mereka, lalu membawanya ke dalam rumah. Dia sama sekali tidak tertarik mendengarkan gosip para wanita itu. Sesampainya di dapur, Rafka mengeluarkan kopi bubuk, lalu memasukkannya ke mesin pembuat kopi. Ketika Rena datang, Rafka sedang menuang kopi yang mengepul ke dalam cangkir dan sedang menambahkan gula. "Apa gosipnya sudah selesai?" Rena menyeringai menatap Rafka yang terlihat kesal. "Aku hanya bersikap sopan pada tetangga." "Sopan? Kau berbohong pada tetanggamu." "Tidak akan merugikan siapapun. Kau sudah pasti biasa berbohong."
tuduh Rafka sambil menyesap kopinya. Tidak, tapi aku sudah bersiap-siap untuk yang satu ini, Rena menyeringai. Oh, jadi itu sebabnya kau memaksaku menjelajah seluruh kompleks pertokoan di daerah ini sejak pagi untuk membelikanmu cincin, untuk melengkapi sandiwaramu? Rena mengangguk gembira sambil mencium cincin di jari manisnya dengan mata berbinar. Perasaan aneh kembali menyelimuti dada Rafka melihat Rena begitu menghargai barang pemberiannya. Lelaki itu tersenyum melihat Rena mengeluarkan barang belanjaan sambil bersenandung riang. Rafka meletakkan cangkir kopinya, lalu menyandarkan pinggul di meja dapur. Rena, kemarilah. Rena menoleh dan melihat Rafka merentangkan tangannya, mengundang dirinya ke dalam pelukan lelaki itu. Sejenak Rena terdiam, lalu melangkah ragu mendekati Rafka. Begitu berada dalam jangkauannya, Rafka mendekap Rena erat. Selang beberapa detik, Rena mulai rileks, dengan perlahan melingkarkan lengannya di pinggang Rafka. Mereka terdiam cukup lama dalam posisi itu, menikmati perasaan nyaman dalam dekapan satu sama lain. Setelah Rafka menjauhkan diri, ia berkata, "Lihat aku." Rena mendongak menatap Rafka, sedikit terkejut ketika Rafka menyatukan bibir mereka. Bibir Rafka menyentuh lembut, berhati-hati menunggu reaksi Rena. Gadis itu hanya terdiam dengan bibir terkatup rapat. Jantungnya berdebar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba Rafka menjauh. Senyum geli tersungging di bibirnya. Rena mengernyit menatap Rafka. Apa ada yang lucu? Kau, gadisku, sangat lucu. Senyum Rafka semakin lebar melihat Rena cemberut. Dengan sayang dikecupnya ujung hidung Rena. Ada kalanya Rafka merasa mereka sudah tinggal serumah selama bertahun-tahun, bukannya baru semalam. Rafka melirik jam tangannya sekilas, lalu kembali menatap Rena. Waktuku di sini tinggal 1 jam. Apa ada sesuatu yang ingin kau lakukan sebelum aku pergi? Mata Rena yang semula berbinar, kini meredup. Sejak kita bertemu, aku yang selalu memaksamu melakukan sesuatu. Sekarang giliranmu. Apa yang ingin kau lakukan? Mata Rafka berkilat geli. Kau serius mau melakukan keinginanku? Tentu. Senyum nakal tersungging di bibir Rafka. Ciumanmu payah. Kau mau kuajari berciuman? Pipi Rena bersemu merah, lalu gadis itu mengangguk malu-malu. Rafka terkekeh, lalu kembali mendekap Rena.